Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yulia Amanda dari Universitas Teknologi Digital dengan NIM 22273025 semester 4 untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Langsung saja, saya akan mempresentasikan yang berjudul pengembangan perangkat lunak. Definisi pengembangan perangkat lunak adalah proses merancang, membuat, menguji, dan memelihara aplikasi atau sistem perangkat lunak. Untuk tujuannya dari pengembangan perangkat lunak yang pertama, satu, memenuhi kebutuhan pengguna, yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang ketiga, menyediakan solusi yang andal dan aman, yang keempat, fleksibilitas dan skalabilitas, yang kelima, kompetitif. Selanjutnya, manfaat dalam pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, otomatisasi proses. Yang kedua, peningkatan produktivitas. Yang ketiga, aksesibilitas dan konektivitas. Yang keempat, penghematan biaya. Yang kelima, pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keenam, keamanan data. Yang ketujuh, fleksibilitas dan skalabilitas. Yang kedelapan, peningkatan layanan pelanggan. Yang kesembilan, inovasi dan keunggulan kompetitif. Yang kesepuluh, monitoring dan pengendalian yang lebih baik. Siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Untuk pengertian SDLC, SDLC adalah kerangka kerja yang menggambarkan tahap-tahap yang dilalui dalam pengembangan perangkat lunak dari awal hingga akhir. SDLC memastikan bahwa proses pengembangan perangkat lunak dilakukan secara sistematis dan terstruktur, menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, tahapan SDLC yang pertama perencanaan, yaitu sebagai penentuan tujuan dan ruang lingkup. Yang kedua, analisis kebutuhan, identifikasi kebutuhan pengguna. Yang ketiga, desain, yaitu arsitektur dan desain sistem. Yang keempat, pengkodean sebagai implementasi desain. Yang kelima, pengujian sebagai memastikan kualitas dan fungsional. Yang keenam, implementasi, yaitu penyebaran ke lingkungan produksi. Yang ketujuh, pemeliharaan sebagai perbaikan dan pembaruan. Jenis-jenis metodologi pengembangan software. Metodologi yang pertama, metodologi waterfall, yaitu model pengembangan perangkat lunak yang linear dan berurutan. Yang kedua, metode agile, pendekatan iteratif dan inkremental dalam pengembangan perangkat lunak. Untuk yang ketiga, yaitu metode Scrum, sebagai kerangka kerja agile yang terstruktur untuk mengelola dan mengontrol pengembangan perangkat lunak. Yang keempat, metode DevOps, yaitu pendekatan yang menggabungkan pengembangan dev dan operasi OPS untuk meningkatkan efisiensi. Yang kelima, metode prototype, membangun suatu program secara cepat dan bertahap dengan menggunakan suatu pendekatan agar pemakai dapat mengevaluasinya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam proses pengembangan software. Yang pertama, memilih metodologi pengembangan software yang tepat. Yang kedua, mengumpulkan spesifikasi. Yang ketiga, desain perangkat lunak. Yang keempat, pembuatan prototipe. Yang kelima, mengembangkan kode. Yang keenam, pengujian perangkat lunak. Yang ketujuh, mengelola konfigurasi. Yang kedelapan, penyebaran software. Yang kesembilan, migrasi informasi. Yang kesepuluh, mengelola dan memelihara. Selanjutnya, perencanaan dalam SDLC. Yang pertama, penentuan tujuan dan ruang lingkup. Yang kedua, pengumpulan kebutuhan. Yang ketiga, penentuan sumber daya. Yang keempat, penyusunan jadwal proyek. Yang kelima, anggaran proyek. Yang keenam, dokumentasi perencanaan. Alat pengembangan perangkat lunak. Yang pertama, GitHub. Yang kedua, Chrome DevTools. Yang ketiga, Azure. Yang keempat, Visual Studio Code. Yang kelima, Stack Overflow. Yang keenam, Discord. Yang ketujuh, Bitbucket. Yang kedelapan, Cloud9. Yang kesembilan, AppMaster. Yang kesepuluh, Budai. Yang ke-11, GitLab. Yang ke-12, Postman. Yang ke-13, Azure. Sekian dari presentasi saya. Bila ada tutur kata yang kurang enak
didengar mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.